warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Diani Subarsiningrum dengan NPM 202014501034. Di video kali ini, saya akan membahas tentang memotret konsep kurikulum paradigma baru dari mata kuliah kurikulum pendidikan. Kurikulum tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses pendidikan. Kurikulum merupakan mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu. Seperti salah satunya, kurikulum yang berlaku hingga saat ini, yaitu kurikulum 2013 atau yang biasa disebut K13, terhitung kurang lebih 8 tahun K13 sudah diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Walau banyak perubahan dan pergantian sana-sini, namun K13 mampu bertahan dari kutukan ganti menteri, ganti kurikulum. Setidaknya K13 mulai diberlakukan semenjak Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Bapak Muhammad Nuh, dilanjutkan oleh Bapak Anies Baswedan, Bapak Muhadjir Effendi, dan yang terakhir Mas Menteri Nadiem Makarim. K13 masih senantiasa menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Namun, pada akhirnya, K13 harus beristirahat karena akan digantikan oleh kurikulum yang disebut kurikulum paradigma baru. Apa itu kurikulum paradigma baru? Beberapa perubahan pada kurikulum paradigma baru terletak pada struktur kurikulumnya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila atau PPP akan mendasari standar isi, standar proses, dan standar penilaian, capaian pembelajaran atau CP, dan asesmen dalam pendidikan. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru di mana sekolah diberikan keleluasaan menetapkan kurikulum operasionalnya yang akan dikembangkan dalam program kerja tambahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan program tersebut sesuai dengan visi misi sekolah dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP. Jika kita mengenal kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam KTSP dan K13, dalam kurikulum paradigma baru kita akan mengenal capaian pembelajaran atau CP, yaitu rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses hingga membentuk kompetensi yang utuh. Yang ketiga, pendekatan tematik yang dapat dilakukan pada jenjang pendidikan lain. Di sisi lain, jenjang SD khususnya kelas tinggi tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajarannya. Artinya, diperbolehkan kepada pihak satuan pendidikan jenjang SD yang ingin menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran pada kelas tinggi. Jumlah jam pelajaran. Jika selama ini jam pelajaran per minggu dalam kurikulum paradigma baru bisa menerapkan jam pelajaran per tahun. Jadi kini satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam mengatur waktu pelaksanaan pelajaran. Misal, suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada satu semester, namun diajarkan pada semester berikutnya. Yang kelima, kolaborasi antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Sekitar 20%-30% dari jam mata pelajaran yang tersedia pada kurikulum paradigma baru dialokasikan untuk kegiatan proyek. Salah satu bentuknya berupa asesmen sumatif dalam bentuk gelar karya proyek yang akan dilakukan siswa dalam bentuk penilaian proyek. Proyek merupakan hal yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa SD wajib melakukan paling sedikit 2 proyek dalam setahun, sementara siswa SMP, SMA, atau SMK wajib melakukan paling sedikit 3 proyek dalam setahun. Proyek yang dilakukan berupa penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah kegiatan fleksibel, rutin, dan terstruktur, dan lebih juga berpusat pada siswanya. Yang keenam, dimuatnya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer atau TIK. Jika pada K13 sempat menghilang, maka mapel ini kembali dengan nama Informatika dan akan diajarkan mulai jenjang SMP. Dan juga untuk sekolah yang kurang sumber daya atau guru informatika, maka mata pelajaran ini dapat diajarkan oleh guru umum atau guru yang tidak berlatar belakang TIK, karena pemerintah sudah menyiapkan buku panduan guru sebagai acuan guru dalam mengajarkan informatika pada para siswa. Yang ketujuh, mata pelajaran IPA dan IPS akan digabung bersama pada kelas 4, 5, dan 6. Dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Hal ini menurut Puspenjar dimaksudkan sebagai bekal peserta didik sebelum mengikuti IPA dan IPS secara terpisah pada jenjang SMP nantinya. Dilihat dari beberapa perubahan pada kurikulum paradigma baru, Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa 1. Kurikulum dapat dimengerti oleh guru,
Yang kedua, fleksibel, sehingga guru dapat mengadaptasi dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan guru untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi proses pembelajaran jauh lebih mudah. Jadi, kurikulum yang akan ditawarkan pada 2022 yaitu kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Kurikulum ini disebut kurikulum prototype yang dapat digunakan oleh sekolah-sekolah yang mau menggunakannya saja. Mengutip dari wawancara CNN Indonesia pada Bapak Anindito Aditomo sebagai Kepala BSKP Kemendikbudristek mengatakan bahwa kurikulum ini akan ditawarkan sebagai opsi, bukan sebagai kewajiban. Sekolah perlu diberikan keleluasaan dalam memilih kurikulum yang paling relevan, paling cocok bagi kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing, dan kurikulum ini sedang diuji cobakan pada 250 sekolah penggerak di Indonesia dan akan digunakan pada tahun ajaran mendatang. Tujuan utama kurikulum ini adalah menjembatani learning loss yang terjadi selama pandemi dan memfasilitasi peserta didik yang mengalami learning loss selama masa pandemi. Alhasil, yakin saja kita semua bisa mengikuti perubahan yang ada, kita semua harus bisa mengadaptasi dengan menjadi guru dan siswa yang agil. Perubahan adalah sebuah keniscayaan bergantung kepada kita bagaimana menyikapinya. Demikian pembahasan kali ini tentang memotret konsep kurikulum paradigma baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.